Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat datang di tempat ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya sebenarnya mengherankan juga apa yang terjadi tadi di dalam bacaan pertama tentang Naaman yang datang dari jauh. Ketika dia itu kena kusta dan tidak ada kesembuhan, hambanya mengatakan, pergilah ke sana, minta itu. Kemudian sebetulnya Nabi Elisa sedikit mencoba dia, supaya dia menceburkan diri, dia itu bermandi di sungai itu. Lalu namanya sebetulnya permulaan marah. Masa saya harus mandi di sini? Tempat kami ada sungai yang lebih baik daripada di sini. Tetapi kemudian hambanya dia, Bapak, kalau Nabi minta Bapak melakukan pekerjaan yang sulit, pasti Bapak juga mau. Sekarang hanya disuruh mandi di sungai saja, sungai Yordan, kok tidak mau. Akhirnya Naaman mau. Dan karena imannya kemudian Naaman yang percaya kepada Nabi itu, dan apa yang terjadi ketika dia sedang mandi di sungai Yordan karena disuruh oleh Nabi Elisa mandi, maka sakitnya itu hilang sama sekali, kustanya hilang sama sekali. Hal yang tidak mungkin dilakukan manusia itu. Tetapi bagi Tuhan, bagi orang yang beriman, tidak ada yang mustahil. Bagi orang beriman segala-galanya mungkin. Karena itu juga kita, saudara-saudari yang terkasih, kamu disebut orang beriman ya. Betul enggak? Kamu punya iman enggak? Punya iman. Tapi kalau disuruh mandi di sungai Yordan tadi, mau enggak? Nah itu. Nah ini saudara yang terkasih. Kita orang beriman sebetulnya meniru juga seperti Naaman tadi karena percaya itu ya. Ya, dan juga seperti orang-orang kusta yang ditadikan Yesus, pergilah sana, mereka percaya, dan karena mereka percaya maka kusta-kusta mereka disembuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam surat kepada umat Ibrani dikatakan demikian, Ibrani pasal 11 ayat 1. Ya. Jadi ini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup oleh iman. Jadi dalam pengalaman bagi Anda yang baru ikut retret awal ini, siapa yang ikut retret awal baru-baru ini? Angkat tangan. Banyak ya. Baik. Ya. Lalu apa pengalaman Anda? Saya kira boleh mengenal dan mengalami bahwa Yesus hidup ya. Betul enggak? Betul. Ya baik. Ya, sebetulnya itu. Nah ini karena iman. Dan betul-betul dalam retret awal ini kita disadarkan bahwa Tuhan itu betul hidup. Dan ini oleh iman. Kalau saya bertanya kepada kalian, siapa yang pernah melihat Allah? Siapa? Mungkin ada hal yang istimewa sekali. Tapi saya kira tidak. Saya belum pernah melihat Allah. Tapi saya kira justru dalam retret awal mungkin banyak yang mengalami bahwa Yesus betul-betul hidup. Bahwa kamu boleh mengalami kasih Allah. Betul enggak? Ya, jadi boleh mengasihi Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetapi ini baru permulaan ya. Jadi pengalaman Allah yang kamu alami dalam retret awal juga bagi yang lain.
itu harus tumbuh dan berkembang. Berkembang pelan-pelan menjadi lebih dalam. Bukan bahwa kita selalu mendapat penghiburan, tapi bagi orang yang setia, jadi pengalaman ini pelan-pelan akan menjadi mendalam dan akhirnya akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Jadi ini saya kira rahmat istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ini mungkin memang perkembangan dan perjalanan itu berbeda-beda yang satu dari yang lain. Mungkin akan ada dari antara Anda yang kemudian setelah mengalami itu mulai tumbuh dan berkembang dalam berbagai macam hal. Dan saya kira kalau Anda berkembang, dan ini sebagian nanti akan dipanggil Tuhan juga untuk ikut mewartakan Injil bersama seperti para rasul, seperti dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Markus itu yang 16 kepada para, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan mereka akan sembuh. Dan ini saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Panggilan Tuhan ini sebetulnya dinyatakan kepada banyak orang, bukan hanya para pastor atau para suster atau para frater, tetapi juga untuk awam-awam. Tapi yang perlu itu bahwa kamu sendiri harus lebih dahulu mengenal Tuhan. Kalau kamu tidak mengenal Tuhan, kamu tidak mungkin mewartakan Tuhan kepada orang lain. Ya, apa yang tidak kamu miliki tidak mungkin kamu berikan pada orang lain. Ya, betul enggak? Karena itu kamu harus mengenal Tuhan Yesus lebih dahulu. Dan baru kemudian, tapi setelah kamu mengenal Tuhan, mengalami kasih-Nya, jangan disimpan sendiri. Jangan disimpan sendiri, tapi sharekan kepada teman-teman, kepada kenalan, keluarga, dan lain-lain. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sebetulnya beberapa minggu yang lalu saya sendiri baru pulang dari daerah Pegunungan Meratus di Banjarmasin. Pegunungan Meratus itu yaitu daerah yang cukup sulit, orang Dayak, keharingan yang dulu belum pernah Allah. Tetapi yang luar biasa apa, saudara? Ini saya sharingkan ya. Jadi saya ke sana, memang itu sekarang sudah ada satu paroki di sana, tapi beberapa stasi. Tetapi yang luar biasa yang mewartakan Injil ke sana itu siapa? Ya kita sebut itu anggota KTM disebut volunteer, artinya mereka disebut volunteer itu sukarelawati yang sebetulnya menjadi misionaris ke sana. Jadi awam-awam ini dan kebanyakan mereka anak-anak muda ya. Anak-anak muda pergi ke kampung-kampung kemana. Dengan dulu jalannya itu susah sekali, masih lumpur dan sebagainya. Mereka ada yang naik sepeda motor jatuh, tapi ya tidak ada yang jerah. Tapi mereka jatuh bangun. Dan sekarang daerah itu sudah menjadi banyak beberapa tempat sudah menjadi Katolik. Yang mewartakan siapa? Bukan pastor. Memang kemudian ada pastor yang datang ke sana. Ya, itu. Tapi yang memulai semua itu kaum awam, anak-anak muda bahkan itu. Jadi kalau di sini ada anak-anak muda yang mau menjadi volunteer, menjadi misionaris, silakan. Karena memang itu. Dan di beberapa tempat juga seperti misalnya di daerah Sibolga, dari daerah Nias dan sebagainya, yang mewartakan Injil ke sana itu banyak anak-anak muda juga, kaum awam. Jadi itu. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasih. Jadi kita yang percaya berarti bersandar pada iman. Artinya apa? Iman itu menyadarkan kita bahwa
Yesus betul-betul hidup. Yesus itu adalah Allah yang hidup, yang bisa menyembuhkan, membebaskan, dan memberikan kebebasan. Dan kebebasan dari ikatan dosa dan lain-lain, sehingga boleh mengasihi Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Karena itu, saya kira ini untuk zaman kita ini memang luar biasa rahmat Allah, yaitu melalui apa yang disebut awal, sehingga orang boleh mengalami itu. Kalau kita lihat situasi dunia dewasa ini, saudara, dan ini saya harap para orang tua khusus menyadari, jangan merusak anakmu dengan memberi HP. Jadi anak kecil diberi HP. Jadi itu, kadang-kadang daripada rewel-rewel mengganggu, kasih HP saja, terus tidak itu. Sehingga karena HP itu banyak keluarga pecah, banyak keluarga yang tidak itu. Lah ini saudara, apakah Tuhan mengadakan suami istri supaya berkelahi terus? Tapi justru sebaliknya itu harus itu. Karena itu saya kira ini penting sekali pada masa ini sudah begitu banyak perceraian. Sebetulnya sangat menyedihkan. Kalau perceraian itu apa? Akibatnya apa? Anak-anaknya juga cerai berai tidak karuan. Tidak ada cinta kasih, tidak ada apa. Lalu mereka cari apa? Main HP, main apa, terus cari macam-macam itu. Jadi para bapak dan ibu yang terkasih, jangan merusak anakmu dengan memberi HP. Apa anak kecil-kecil sudah mulai dikasih HP? Karena melalui HP banyak orang akhirnya mereka sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Sudah akhirnya diajari itu memberontak kepada orang tua. Saya dengar macam-macam ya. Kalau anak dimarahi orang tua malah membantah, kurang ajar pada orang tuanya dan sebagainya. Mungkin dari Anda ada mengalami anak begitu. Anak modern, anak ini sudah dididik demikian rupa sehingga itu. Tapi satu hal yang saya dengar cerita ini sebaliknya, saudara. Jadi misalnya kalau di Amerika dan sebagainya, anak-anak boleh melawan orang tua. Jadi orang tua tidak boleh pukul anak, tidak boleh macam-macam itu. Tapi ini ada satu hal yang sebetulnya bertolak belakang. Saya dengar, saya lihat itu misalnya seperti di Cina sebaliknya. Kemudian anak-anak harus taat kepada orang tua dan sebagainya. Tapi moralnya lebih tinggi daripada negara itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya sendiri sebetulnya saya bersyukur kalau saya ingat kepada orang tua saya. Saudara, mungkin orang tua saya itu dari ibu saya itu buta huruf ya. Dan ayah saya itu bukan orang terpelajar. Tetapi selama waktu memang ayah saya meninggal ketika saya umur masih kecil. Tapi waktu itu selama itu saya tidak pernah melihat mereka itu berkelahi. Ayah dan ibu saya tidak pernah. Apakah mereka betul tidak pernah berkelahi? Saya tidak tahu. Mungkin kalau diam-diam di antara itu bisa. Tapi di hadapan kami, saya tidak pernah, selalu hanya melihat ayah dan ibu itu bagus itu. Nah saya bersyukur, walaupun ibu saya itu saudara orang buta huruf ya. Tapi saya bersyukur punya ibu seperti itu. Dia bermoral tinggi dan memang sangat bijaksana dan mendidik anak. Dan memang saudara-saudara saya praktis semua juga jadi. Karena pendidikan ini. Jadi itu. Lalu kalau saya kembali lagi ini ya mungkin. Lalu kalau saya melihat itu opa dan oma saya, kakek dan nenek saya. Itu waktu saya kecil, saya itu di desa kecil begitu. Terus sekolahnya di tempat yang lebih itu di tempatnya saya, tempat nenek dan kakek. Dan apa yang saya masih ingat,
Tiap-tiap sore itu engkong saya dan emak saya itu opa dan nenek saya itu duduk di dua kursi selalu bersitu. Dan kami selalu melihat itu tiap hari melihat begitu. Jadi mereka selama, saya tidak tahulah dia itu mungkin kalau tidak di hadapan. Selama itu saya melihat orang tua itu begitu saling mengasihi. Jadi dengan demikian anak-anak juga, lalu saya dapat itu. Walaupun seperti saya katakan tadi, ibu saya itu buta huruf, tapi beliau itu orang yang bijaksana. Mendidik anak dengan baik. Dan kalau saya renungkan kembali, saudara-saudari saya semua jadi orang baik. Nah ini saudara, karena itu saya kira keluarga ini sebetulnya dipakai Tuhan untuk menciptakan anak-anak yang beriman dan itu. Tetapi karena itu apa? Ya karena itu suami istri harus betul-betul saling mengasihi. Tidak terus bertengkar saja dan sebagainya. Kalau dewasa ini saya melihat seringkali berita-berita baru menikah berapa tahun sudah cerai dan sebagainya. Lalu ya apa? Itu seolah tidak peduli anaknya bagaimana itu. Lalu dan bahkan anak-anak disekolahkan di tempat lain yang menjadi kurang ajar terhadap orang tuanya dan sebagainya. Nah ini. Karena itu saya kira saudara. Jadi pertama-tama saya kira ini bagi orang tua, jadi suami istri yang selalu bertengkar ya. Salah satu memang ikut pertama redai tawa, kedua suami istri itu ikut penyembuhan batin. Saya itu masih teringat beberapa kali ada suami istri mau cerai. Wah, terus temannya karena pernah punya pengalaman akan kasih Allah lewat retret itu awal dan penyembuhan batin mengadai pada mereka. Coba sebelum kamu cerai, kamu ikut dulu retret ini penyembuhan batin. Dan setelah mereka penyembuhan batin yang dulu mau cerai pulang menjadi begitu harmonis kembali. Nah inilah rahmat Tuhan. Karena itu saudara, pertama kalau suami istri ya saya bicara di sini tentang kalau suami istri terus begini tidak ada kebahagiaan. Pertama berdua tidak bahagia. Lalu yang lebih parah lagi kalau punya anak-anak dalam situasi begitu, anak-anak itu membutuhkan cinta kasih. Membutuhkan perhatian, membutuhkan ini dari orang tuanya. Tetapi ini juga kalau orang tuanya terus berkelahi saja, yang jadi korban sebetulnya anaknya. Dan ini tanggung jawab Anda. Karena itu pertama. Lalu kedua, ini tadi jangan anak-anak itu mulai kecil sudah diberi itu HP. Supaya tidak ganggu, kasih HP aja. Begitu. Tapi kemudian merusak. Karena program-program HP, walaupun saya sendiri tidak bisa semua program saya tidak itu. Tapi dengan banyak sekali program orang terus ini. Anak-anak mulai kecil terus HP saja pegangannya. Dan akhirnya apa? Program-program HP itu banyak yang merusak. Imannya kurang. Lalu anak-anak diajar kurang ajar terhadap orang tua. Ya, padahal hukum Allah mengatakan hormati orang tuamu. Tapi ini justru ajaran umat orang tua itu tidak usah. Jadi kalau orang tuanya apa itu bisa dibantah. Lalu anak bisa kurang ajar terhadap orang tuanya. Dan ini yang dimasukkan lewat HP. Karena itu saudara-saudari, jangan kamu merusak anakmu dengan HP, anak kecil. Nah sekarang itu saya misalnya di Australia ada ketentuan di pemerintah di sana sadar
bahwa sebelum umur 17 tahun anak tidak boleh pakai HP. Dan saya dengar di Cina kapan itu memang ada satu tempat rehabilitasi anak yang kecanduan HP. Jadi itu begitu. Jadi ini saudara-saudara yang terkasih, sadarilah. Jadi apa yang kamu lakukan itu sadari akibatnya apa. Orang tidak mau susah-susah, tidak mau digangguan, biarlah pakai HP. Tapi tidak tahu bahwa itu merusak anak itu. Nah, karena itu ini tadi saudara yang dikasih. Kemudian kita harus betul-betul beriman. Dan ini pada zaman kita ini Tuhan sungguh-sungguh hadir memberikan rahmat yang khusus. Rahmat khususnya itu lewat itu retret awal, penyembuhan batin dan sebagainya. Itu. Sehingga orang boleh mengalami bahwa Yesus betul hidup. Dan kalau kita memiliki relasi dengan Yesus, dan ini kembali lagi kepada suami istri. Kalau suami betul mengenal Yesus, istri mengenal Yesus, aduh, itu keluarga ini akan jadi harmonis. Yang paling senang siapa? Anak-anaknya. Karena papi maminya itu begitu saling mengasihi dan juga mengasihi anak-anaknya. Sebaliknya, kalau sudah mulai begini, yang paling menderita seperti anak-anaknya. Akhirnya tidak karu-karuan. Nah itu saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Karena itu saya kira untuk suami istri supaya betul-betul supaya Anda betul-betul bisa mengalami kasih bahwa Tuhan mempersatukan pria dan wanita bukan untuk sahabat, tapi supaya mereka juga memiliki satu keluarga yang harmonis, yang saling mengasihi. Suami betul-betul mengasihi istri, istri mengasihi. Walaupun kadang-kadang ada pertentangan, tapi bisa damai. Dan karena itu, memang saya anjurkan suami istri nanti ikut juga pertama-tama retret awal, sehingga mengalami betul-betul kehadiran Allah. Kemudian ikut penyembuhan batin, ini sangat penting sekali. Lebih pada zaman ini. Ya, seperti tadi saya beri contoh, tadi pernah ada 3 keluarga yang mau cerai. Tapi kemudian temannya yang punya pengalaman tentang retret awal dan penyembuhan menganjurkan, coba sebelum kamu cerai, kamu ikut dulu retret itu. Dan puji Tuhan, akhirnya setelah pulang dari retret, mereka tidak jadi cerai. Dan hidupnya berubah. Bisa saling mengasihi. Karena mereka mengalami kasih Allah. Dan Tuhan itu Maha Rahim, Tuhan tidak menghendaki hancuran keluarga, tetapi supaya keluarga itu tumbuh secara harmonis dan keluarga itu melahirkan anak-anak yang kemudian juga beriman, juga kemudian mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan inilah panggilan kita itu. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi ini, kalau kita renungkan ini memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena itu juga pengalaman tentang retret awal, penyembuhan batin ini memang rahmat yang istimewa. Jadi bagi Anda yang sudah mengalami retret awal, cobalah nanti juga ikut kembali tentang penyembuhan batin supaya diperdalam. Ya, karena itu. Dan banyak memang saya kenal beberapa keluarga setelah hidupnya menjadi harmonis dengan orang tua dan sebagainya. Tapi ada sebaliknya keluarga waktu makan tidak ada komunikasi. Komunikasinya apa gini? Suami pegang HP, istri pegang HP, anak pegang HP. Jadi cuma duduk bersama tapi nggak ada komunikasi. Lalu bagaimana itu? Pegangnya komunikasinya dengan HP. Dan
program-program HP yang bagaimana kita tidak tahu. Seringkali yang sudah dikuasai si jahat. Maka itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hati-hatilah kamu, jangan merusakkan anakmu dengan memberi HP begitu saja. Ya, karena itu ini satu seperti saya kutip ya, peraturan dari Australia, anak yang umur di bawah 17 tahun tidak boleh membawa HP. Nah ini kenapa? Nah itu karena sudah dipengaruhi. Dan itu dianggap biasa, ini hak saya. Hak saya. Macam-macam. Ya, oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cobalah kamu renungkan, kamu pikirkan kembali apa. Dan kalau kita sebetulnya dipanggil di dunia ini, sudah di dalam dunia ini kita dipanggil untuk berbahagia. Walaupun juga ada tantangan, ada apa-apa. Tapi itu tidak menjadi masalah. Dalam hidup saya sendiri banyak sekali tantangan, fitnah-fitnah macam-macam. Tetapi kalau kita betul percaya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan yang nomor satu dalam hidup kita, itu semua tidak apa itu. Bahkan permusuhan-permusuhan, fitnah macam-macam itu membuat iman kita semakin berkembang kepada Allah. Ya, jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi ini, dan bagi Tuhan sebetulnya tidak ada yang mustahil. Segala-galanya mungkin itu. Ya, inilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya kira justru karena itu betul-betul percaya dalam hidupmu masing-masing, baik ini khususnya keluarga, Yesus harus nomor satu. Bagi suami, Yesus juga nomor satu. Bagi istri, Yesus juga nomor satu. Nah kalau demikian, ini hubungan suami dan istri akan menjadi harmonis seperti yang dikehendaki Tuhan. Dan bukan terus berkelahi dan akhirnya cerai. Ya, sebenarnya dewasa ini begitu mengerikan. Baru berapa tahun menikah sudah cerai dan sebagainya. Ya, dan ini juga pengaruh-pengaruh media sosial yang katakan demikian. Ya, bahkan ada orang-orang sekarang, saya kenal juga ada keluarga baru menikah, tidak mau punya anak, tidak mau repot-repot. Buat apa menikah? Tapi tidak mau punya anak. Nanti repot punya anak. Nah ini sebenarnya sudah artinya, arahnya sudah lain. Tapi kalau demikian, ini akan menjadi malapetaka untuk dunia dewasa ini. Dan semakin orang dikuasai oleh media sosial, akan hancur, dunia akan hancur. Bagi Anda semua di sini, bahwa Anda boleh mengalami kasih Tuhan, itu supaya diperdalam. Jangan berhenti situ, tapi perdalam. Dan kemudian setelah retret awal, harapan saya Anda bisa kembali itu ikut penyembuhan batin supaya relasi dalam keluarga itu menjadi harmonis kembali. Salah satu contoh lagi, itu mungkin saya masih kebetulan ingat tadi. Ada satu keluarga yang itu tidak tahu kenapa anaknya itu benci sekali sama ibunya. Tidak tahu kenapa benci. Tapi kemudian setelah itu ibunya ikut retret penyembuhan batin. Dia terus ada pembasuhan kaki, terus mencoba membasuh kaki itu seorang anak sebagai ganti anaknya. Terus apa yang terjadi? Setelah dia pulang dari sana, anak yang dulu benci sama ibunya itu, ketika mobil ibunya sampai pagar, anak itu cepat-cepat yang membuka pintu pagar. Begitu ibu keluar dari mobil, langsung dipeluk sama anaknya. Ini rahmat Tuhan yang tidak diduga-duga. Tapi itu ternyata terjadi, saudara.
Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu memang dewasa ini Tuhan membangkitkan di dalam gereja, retret awal, penyembuhan batin dan lain-lain. Itu untuk pembaharuan hidup kita sendiri. Dan kita boleh mengalami bahwa Yesus betul-betul hidup. Karena itu bagi Anda semua, Yesus harus menjadi nomor satu. Yesus menjadi nomor satu. Kalau Yesus nomor satu, maka berkat Tuhan akan melimpah. Hidupmu sudah di dunia ini akan damai sejahtera, walaupun mengalami tantangan-tantangan, kesukaran-kesukaran dan sebagainya. Tetapi hati kita dipenuhi damai dan kasih Tuhan. Amin.